الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي تقضى به الحاجات، وعلى آله وأصحابه ذوي المعارف والمدد والبركات، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم فيه تبدو الشفاعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك بفضل الله من الشاهدين. Ma'asyar muslimin, jamaah Jumat rahimani wa iyyakumullah. Di hari yang mulia ini kembali Al-Khatib melaksanakan kewajiban, yakni menyampaikan tausiah, peringatan kepada Al-Khatib sendiri dan kita semua untuk tidak henti-hentinya terus-menerus kita berupaya memelihara sekaligus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mendengarkan pengumuman bahwa esok hari insyaallah di malam hari kita akan berkumpul untuk memanjatkan, mengumandangkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta pujian-pujian kepada beliau. Dalam rangka tentu di setiap kita mengetahui bahwa esok hari terutama pada malamnya barangkali di seluruh dunia menyambut tahun baru 2023 dengan berbagai macam cara dan juga dengan berbagai fatwa hangat yang terus menerus setiap tahun kita terima mengenai bagaimana hukumnya menyambut hari atau tahun baru dan lain sebagainya. Untuk kita ketahui bahwa perlu di sini Al-Khatib ingin menyampaikan sedikit ulasan tentang apa yang setiap tahun selalu hangat diperbincangkan. Bahkan nyaris setiap grup WA kita menemukan siaran-siaran yang bermuatan fatwa-fatwa terkait hukum menyambut tahun baru Masehi. Sebagian besarnya tentu kita ketahui banyak yang lebih condong menekankan nilai-nilai kesyirikan daripada menyambut tahun baru Masehi. Tentunya berdalilkan berbagai dalil, berbagai hadis, berbagai ayat yang umum kita dengarkan, misalnya hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia telah menjadi golongan termasuk dalam golongan mereka. Di sini ma'asyar muslimin rahimakumullah, Al-Khatib hanya menyampaikan apa yang selama ini Al-Khatib kaji, dengarkan dari para masyayikh, terutama sewaktu Al-Khatib mengaji di Mesir dan di negara-negara lain, dari para guru-guru kita yang lain. Untuk diketahui bahwa tahun Masehi itu sendiri itu didasarkan sebagaimana kita ketahui pembuatan sebuah kalender tahunan itu
berdasarkan kesepakatan yang juga berlandaskan peristiwa-peristiwa tertentu. Untuk apa dilandaskan pada sebuah peristiwa? Agar dikenang sepanjang masa. Misalnya tahun baru Hijriah. Penetapan tahun baru Hijriah didasarkan pada peristiwa hijrah baginda Rasulullah SAW. Asal muasal atau awal mula rencana-rencana hijrah baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah didasarkan pada awal mula peristiwa itu, sehingga dibuatlah tahun Hijriah. Mengapa? Agar dikenang setiap awal tahun. Jadi ketika kita menyambut tahun baru Hijriah, sesungguhnya kita memperingati peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Maka jauh sebelumnya telah ditetapkan sebuah kalender tahunan, jauh sebelum penetapan tahun baru, tahun Hijriah atau kalender Hijriah, sudah ditetapkan tahun Masehi, di mana tahun Masehi dari kata Masehi itu didasarkan pada peristiwa yang juga mulia, peristiwa yang juga bersejarah, bukan hanya bagi umat Kristiani tapi juga bagi seluruh umat, karena didasarkan pada lahirnya Nabiullah Sayyidina Isa al-Masih alaihissalam, sehingga disebutlah tahun Masehi atau dalam bahasa Arab taqwimul miladi. Disebut miladi, kenapa dikatakan miladi? Misalnya 2023 miladi, 2023 miladi artinya berdasarkan pada milad kelahiran baginda Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Maka peristiwa itu sendiri juga bukanlah peristiwa yang terkhusus hanya pada umat Kristiani. Bahkan kalau kita merujuk pada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW suatu ketika melihat umat Yahudi melakukan puasa pada hari 10 Muharram. Baginda Nabi dalam hadis yang sahih bertanya kepada mereka, mengapa kalian berpuasa di hari ini, di hari 10 Muharram ini yang disebut dengan hari Ashura? Maka mereka menjawab, pada hari ini Nabi Musa diselamatkan dari kekejaman dan kejahatan Fir'aun. Apa respon baginda Nabi SAW? Nabi justru mengatakan, nahnu haqqu bi Musa minkum. Kata Nabi, justru kamilah umat Islam yang lebih berhak mengenang itu daripada kalian, wahai Yahudi. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan bahwa Nabi Musa bukan Nabi kalian kok, Nabi kami. Nabi Musa tidak mengakui kalian, tidak mengakui kami. Karena itu kamilah umat Islam yang harus mensyukuri itu. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabat, yakni umat beliau, bahwa kalian berpuasalah pada hari ini. Berpuasalah juga pada hari ini. Bahkan kalian yang harusnya berpuasa mengenang itu bukan orang-orang Yahudi. Maka dari hadis ini dapat kita pahami bahwa Nabi sama sekali tidak ada pikiran untuk justru meninggalkan itu, menjauhi itu, karena itu adalah tradisi orang Yahudi, karena itu adalah nabinya umat Yahudi. Tidak. Bahkan tidak ada sama sekali pikiran bahwa itu ada nilai, ada unsur tersyabuhnya. Sahabat pun tidak ada yang bertanya-tanya, kenapa kita justru menyerupai mereka? Tidak ada. Para sahabat pun langsung melaksanakan. Walaupun kita ketahui dalam riwayat lain Nabi memerintahkan untuk juga berpuasa di hari 9 Tasu'a. Karena ada memang sahabat yang memberikan sebuah rekomendasi agar tidak sama persis dengan orang-orang Yahudi. Nabi pun mensunnahkan puasa pada hari 9, tanggal 9, namun tanpa menghapus tanggal 10. Dan untuk diketahui Nabi sendiri pun tidak pernah melakukannya, yakni puasa pada tanggal 9. Yang Nabi lakukan adalah puasa pada tanggal 10 sebagaimana dilakukan oleh orang Yahudi. Namun hakikatnya di sini bukan mengikuti kaum Yahudi, tidak.
tetapi menunjukkan bahwa kitalah yang lebih pantas untuk mensyukuri itu, mengenang peristiwa itu daripada orang-orang Yahudi itu. Maka sekarang kalau kita kias, kalau kita kembali kepada peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam, maka jika mereka memperingati kelahiran itu, Maulid Nabiullah Isa alaihissalam, nahnu ahaqqu bi Isa minkum, kamilah justru yang lebih pantas mengenang itu, memperingati itu daripada kalian. Lebih-lebih kelahiran Nabi Isa yang jelas-jelas disebutkan di dalam Al-Quran, Salamun alayya yawma wulidtu yawma amutu yawma bu'atsa hayya, di mana Nabi Isa mengatakan keselamatan tercurah bagiku di hari kelahiranku, bahkan di hari kematianku, dan di hari aku dibangkitkan nanti kelak. Menunjukkan bahwa hari kelahiran itu memang hari kelahiran terutama, tak terkecuali kelahiran Nabi Isa adalah hari yang spesial berdasarkan ayat suci Al-Quran. Mungkin sebagian masyarakat kita yang dipersoalkan adalah tanggal kelahirannya. Jadi sebagian kita dengarkan bahwa Nabi Isa tidak benar lahir pada tanggal itu, misalnya pada sekitar tanggal 25 Desember sampai kepada 1 Januari. Jika kita ikut mengenangnya, maka kita membenarkan bahwa Nabi Isa lahir pada tanggal-tanggal tersebut, padahal tidak benar. Sebagian kita dengar seperti itu. Maka para ulama kita seperti misalnya Mufti Mesir Syekh Al-Jum'ah, yang alhamdulillah Al-Khatib sudah lama mulazamah dengan beliau, karena waktu Al-Khatib di Mesir beliau selaku mufti ketika itu. Beliau menjelaskan bahwa persoalan tanggal kelahiran tidak menjadi persoalan yang fatal. Ketika kita mengenang kelahiran Nabi, tidak mesti pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada tanggal berapa saja. Bahkan jika dikatakan itu hal yang mustahil karena peristiwa Siti Maryam mendorong pohon kurma pada saat melahirkan Nabi Isa, kemudian dikatakan pohon kurma tidak mungkin ada di musim dingin, adanya di musim panas, sementara yang diyakini oleh mereka terjadi di musim dingin, di musim salju dan lain sebagainya. Maka itu pun diluruskan, ditepis oleh para ulama. Apa kata ulama? Persoalan adanya pohon kurma di musim dingin bukanlah hal yang aneh, bukanlah hal yang susah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada saat lahirnya Nabi Isa alaihi Maryam. Kalau kita buka Al-Quran, memang persoalan musim itu spesial karamah Siti Maryam. Sejak pertama kali hamil mengandung Nabi Isa, itu Nabi Zakaria setiap kali datang mengatakan, "Anna laki hadza?" Ini makanan dari mana? Kenapa selalu melihat makanan? Mengapa Nabi Zakaria mempertanyakan makanan di rumah Siti Maryam? Ada apa dengan makanan? Makanan di dalam rumah satu hal yang wajar. Tetapi Nabi Zakaria mempertanyakan itu karena Nabi Zakaria melihat makanan musim dingin ada di musim panas, dan makanan musim panas ada di musim dingin di rumah Siti Maryam saja. Tidak kenal musim. Siti Maryam sebagai hiburan barangkali selain karamah juga atas beliau, apalagi di saat hamil yang umumnya kita ketahui selalu mengidamkan hal-hal yang barangkali tidak pada musimnya, itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan segala musim di saat beliau mengandung Nabi Isa. Jika di saat awal-awal hamil makanan musim panas ada di musim dingin, makanan musim dingin ada di musim panas disediakan oleh Allah sebagai karamah bagi beliau, maka lebih-lebih di saat beliau hendak melahirkan, di saat-saat sulit, di saat-saat sedih, di saat-saat malu, sebagaimana kita ketahui, wahudi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyya, bahwa pada saat itu Siti Maryam menyandang pohon kurma lalu disuruh menggoyangkannya agar berjatuhan buah kurma tersebut. Yang mengatakan tidak mungkin, kan musim dingin. Apa yang tidak mungkin? Sejak jauh sebelumnya
yang ada yang khusus di musim dingin sudah disediakan musim panas dan juga sebaliknya, maka apa susahnya, apa anehnya pohon kurma dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di musim dingin? Maka tidak menjadi permasalahan yang fatal soal waktu kelahirannya dan musim kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jangankan pohon kurma di musim dingin, banyak orang tidak sadar juga Siti Maryam disuruh menggoyang pohon kurma agar kurma itu berjatuhan. Sedangkan buah kurma tidak mungkin bisa dijatuhkan dengan menggoyangkan pohonnya. Pohon kurma agar berjatuhan buahnya itu tidak mungkin hanya dengan mendorongnya, harus dipetik, kecuali terjadi gempa yang dahsyat baru bisa berjatuhan. Tetapi ini Siti Maryam dalam keadaan lemah disuruh menggoyangkan pohon kurma maka berjatuh. Itu karamah juga. Itu karamah, semua itu sederetan karamah Siti Maryam, dan patut dikenang peristiwa-peristiwa itu. Apalagi Nabi Isa hadir untuk mengajarkan tauhid dan akan turun di akhir zaman untuk kembali mempertegaskan itu. Masyaallah muslimin rahimani wa iyyakumullah. Terakhir, persoalan man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia tergolong kaum itu. Maka para ulama juga sudah menjelaskan hal ini, tapi kebanyakan tidak mengetahui, kebanyakan tidak memahaminya. Terlalu melonggarkan sehingga setiap perbuatan yang tampak kasat mata serupa dengan satu kaum maka dia otomatis tergolong kaum tersebut. Tidak. Para ulama, bahkan kalau ulama Arab Saudi, yang namanya menyerupai satu kaum yang terlarang di dalam hadis tersebut adalah apabila terpenuhi dua kriteria. Pertama, ada niat menyerupai kaum itu, ada maksud dengan sengaja ingin meniru dan menyerupainya, itu baru tergolong mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditiru itu sendiri adalah perbuatan khusus mereka, perbuatan khusus mereka saja, bukan perbuatan yang umum dilakukan oleh siapa-siapa. Seperti barangkali salib, memasang salib, atau memakai topi sinterklas, hal-hal yang khusus mereka, hal-hal yang khusus mereka, agama tersebut saja. Jika itu yang ditiru, maka ia dikatakan menyerupai. Ditambah dengan niat menyerupai, maka dia baru dikatakan menyerupai. Tentunya orang yang berkeliling di api, sebuah api unggun, untuk membakar ubi dan lain sebagainya, tidak bisa dikatakan menyerupai para majusi yang menyembah api, karena tidak ada niatnya menyerupai majusi. Dan juga mengelilingi api unggun bukan lagi perbuatan mereka saja, tapi semua orang melakukannya. Begitu juga dengan banyak hal yang kita tidak sadari, kita melakukan banyak hal yang dilakukan oleh mereka. Seperti ketika berwisuda memakai toga, sebagai memakai jas dasi, bahkan memakai kendaraan-kendaraan. Semua itu mereka terlebih dahulu melakukannya. Tetapi tidak lagi khusus mereka, tapi siapapun melakukannya. Begitu juga dengan pemotongan kue tar, niup lilin dan sebagainya. Semua itu kita tanyakan kembali, apakah itu khusus mereka? Tidak. Dan apakah yang melakukannya dari umat Islam niatnya menyerupai mereka? Tidak. Maka janganlah kita bertasyadud di sini. Jangan kita berpikir ekstrim di sini, sehingga sedikit-sedikit kita katakan menyerupai. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Maka sangatlah penting kita hidupkan apa yang akan diagendakan besok malam. Tidak bisa kita pungkiri menyambut tahun baru di sini, memperingati secara mungkin tanpa disadari kita sesungguhnya memperingati Maulid Nabi Isa alaihissalam. Kita mengenang peristiwa itu, dan kita dengan niat berdoa di tahun-tahun yang akan datang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terpenting adalah mengisi sebuah penyambutan atau perayaan ataupun peringatan itu bukan dengan hal-hal yang maksiat, tetapi dengan justru dengan berselawat, memanjatkan doa, bersilaturahim, memakmurkan masjid. Tentu semua itu sangatlah dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita semua. Selain menjaga akidah kita, juga menjaga prasangka kita kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik
taufik, dan tahun-tahun yang akan datang jauh lebih baik bagi kita semua daripada tahun-tahun sebelumnya. Barakatan wa ridhan wa sihhatan wa afiatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.